Anak itu bukan anakku, Bu. Gumam Pak Handoko dengan suara gemetar. Bu Sumarni tak menyahut. Beliau hanya duduk, diam dengan sesekali menghembuskan nafas berat. Dalam doa, aku hanya meminta campur tangan Allah di setiap urusanku. Dan ini mungkin adalah salah satu jawaban dari sepertiga malam itu. Aku maklum, Bu. Aku malu pada dirimu dan anak-anak kita, ucapnya, kembali menarik nafas berat. Karena aku, kalian juga harus menanggung malu. Maaf ya, Bu. Bu Sumarni menoleh. Tidak apa-apa, Pak. Sementara Pak Handoko menarik nafas panjang dan tersenyum sumbang. Aku sudah sangat tua, dan karena nafsu dibutakan oleh gadis muda, ucapnya, merapatkan kelopak mata. Sangat memalukan memang ya, Bu, imbuhnya. Kali ini dengan suara pelan, lalu tertunduk menekuk rahang. Bu Sumarni hanya menganggukkan kepala, lantas tersenyum menatap suaminya. Tidak apa-apa, Pak. Semuanya sudah terjadi, kan? Pak Handoko bergeming. Untuk beberapa detik, beliau hanya tertunduk memilih jemari. Andai dulu aku mau mendengarmu, Bu, ucap Pak Handoko kemudian, dengan setengah mendongak menatap wajah istrinya. Wajah yang selalu tersenyum, meski seringkali terluka, dan lebih memilih dia menghadapi watak keras suaminya. Dengan tarikan nafas panjang, Pak Handoko memejamkan mata rapat. Aku takut terjerumus zina, Bu, ucapnya waktu itu, saat mengutarakan niatnya menikahi Hanum. Kala itu istrinya hanya diam tertunduk dan sesekali menelan getir saliva. Apa ini karena aku sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan batinmu lagi, Pak? Bu Sumarni menatap suaminya lekat, dengan hati senja yang berusaha tetap berdiri kuat. Namun semuanya menjadi patah, sesaat setelah suaminya mengangguk pelan tanpa suara. Pak, panggil Bu Sumarni, dan seketika Pak Handoko menoleh tergagap. Iya, Bu, nanti Ibu pulang dulu ya. Semalam Ibu lihat rumah Hanum sangat berantakan. Tak enak nanti kalau pada datang menjenguk. Pak Handoko menggeleng. Kamu tidak perlu melakukannya lagi, Bu. Bu Sumarni menatap suaminya dengan alis terangkat dan mulut yang sedikit terbuka. Loh, tapi kan aku mau menceraikan Hanum, Bu, ucapnya cepat. Seketika membuat Bu Sumarni terdiam dengan mata mendelik. Cerai? Tukasnya, setelah beberapa kali menghembuskan nafas berat. Pak Handoko mengangguk. Iya, Bu, aku akan menceraikan Hanum. Tapi Pak, tanya Bu Sumarni mengambang. Pak Handoko mendengus. Aku capek, Bu, lirihnya berkaca-kaca. Bu Sumarni menatap suaminya. Sejenak, lantas memalingkan muka setelah menghembuskan nafas panjang. Ibu, panggil Naila dari kejauhan. Putri Pak Handoko itu berjalan cepat, mengenakan ransel yang sepertinya juga cukup berat. Ia tersenyum dan terlihat melambaikan tangan. Ibu belum mandi kan? Belum sarapan juga. Nih, Nay bawain baju ganti sama sarapan, ucap Naila cepat setelah berdiri di depan kedua orang tuanya. Ia menaruh rantang susun berwarna biru dan menurunkan tas yang tersampir di kedua bahu. Bu Sumarni menggeleng melihat tingkah putrinya. Lantas terkekeh pelan. Kamu yang masak? Aku bantuin jaga Sultan, Mbak Sinta yang masak, sahutnya ringan, sembari mengeluarkan kresek hitam. Ini baju ganti Ibu. Dok, panggil Pak Handoko. Naila menoleh, pun begitu dengan Bu Sumarni. Iya, Pak. Bapak juga belum mandi dan sarapan, Dok, timbal Pak Handoko. Naila terdiam, berdiri menelan getir saliva. Namun tak lama sebelum akhirnya mengeluarkan plastik lain dari ranselnya. Nay juga bawain baju ganti buat Bapak, ucapnya tersenyum. Lantas memalingkan muka, menyimpan mata yang tanpa mereka tahu telah berkaca-kaca. Hubungan bapak dan anak perempuannya itu
telah membeku sejak beberapa bulan lalu dan semakin kaku ketika Pak Handoko lebih mengutamakan istri mudanya. Sarapannya juga udah tak banyakin, agar bapak kebagian, imbuhnya, dan kini benar-benar tertawa pada cinta pertamanya. Terima kasih ya, Dok. Habis bapak dan ibu mandi, kita pulang barengan, tandas Pak Handoko. Membuat Naila mengernyit dan membuka mulut. Pulang, tanyanya dengan dahi berkerut. Pak Handoko mengangguk. Iya, tak ada lagi yang harus kita lakukan di sini, Dok. Dengan wajah bingung, Naila menatap Pak Handoko, lantas beralih pada ibunya. Bu, tugas Naila mengambang dengan kepala sedikit miring ke depan. Bu Sumarni tersenyum dan kemudian menganggukkan kepala. Tapi Hanum, tanya Naila kembali. Putri Pak Handoko itu masih tak mengerti. Sudah ada orang tuanya. Sekarang tugas mereka untuk kembali mengurus anak perempuannya. Tandas Pak Handoko membuat putrinya itu tersenyum puas. Mas, lirih Hanum, matanya memerah dengan pipi yang sejak mereka masuk sudah basah. Kedua orang tuanya pun hanya berdiri diam di sebelah putrinya yang masih terbaring lemah. Mereka tak berani menatap Pak Handoko ataupun Bu Sumarni yang ada di belakang suaminya. Tanpa mengucapkan apapun, kedua orang tua Hanum hanya sekali menghembuskan nafas berat. Kabar putrinya yang akan melahirkan semalam cukup membuat mereka takut dan khawatir. Janin yang diperkirakan belum berusia 7 bulan itu harus lahir karena memang sudah takdir. Tapi tak lama hingga semuanya menjadi jelas ketika sang cucu lahir dengan bobot tubuh cukup dan sempurna. Tak ada cacat ataupun kelainan layaknya janin yang belum cukup umur. Mas, aku mohon, pinta Hanum lemah. Pak Handoko menggeleng dan kemudian tersenyum. Sejak awal pernikahan, itu sudah tak benar. Dan memang sekarang semuanya terbukti salah. Tapi ya sudahlah, semua sudah terjadi. Ucapnya terjeda dan mendengus. Surat-surat perceraian biar aku yang urus, tegas Pak Handoko cepat. Memaksa Hanum tertunduk dengan bahu terguncang. Setelah kelahiran anaknya, dia kira semua akan menjadi baik-baik saja bersama Pak Handoko yang selama ini terbukti sangat mencintainya. Namun pagi ini semua berubah. Sang suami yang semalam masih menunggu dengan wajah khawatir, tiba-tiba menjatuhkan talak untuknya. Maaf Pak, apa semuanya tidak bisa kita bicarakan baik-baik dulu? Usul Pak Amir pada sang menantu yang usianya bahkan lebih tua darinya. Pak Amir terlihat menatap menantunya dengan wajah sungkan, atau kurat ke belakang itu lebih tepatnya disebut ketakutan. Sementara Pak Handoko tersenyum kecil. Ini yang terbaik Pak, ucap Pak Handoko, memaksa Pak Amir kembali diam dan mendengus pelan. Sementara Naila, iya, putri Pak Handoko itu bergeming di ambang pintu dari kejauhan, mengamati bayi yang masih merah, terlelap dalam balutan bedong bermotif daun hijau muda. Naila nampak menyusut sudut netra sebelum akhirnya membuang muka. Bayi kecil itu, kenapa sangat mirip dengan Mas Dika? Dok, panggil Bu Sumarni menepuk bahu putrinya pelan. Naila terhenyak. Iya Bu, kita pulang sekarang, ajak Bu Sumarni. Naila bergeming dan menarik nafas berat. Sebentar Bu, ucap Naila lantas berjalan menghampiri Hanum yang masih menangis terseduh-seduh. Naila berdiri tepat di sebelah sahabat kecilnya itu, memegang bahu yang masih terguncang dengan sedikit keras. Selamat ya atas kelahiran putrimu, bisik Naila tepat di dekat telinga kanan Hanum. Putrimu cantik, tapi mirip suami orang, imbuhnya dengan tawa sinis. Hanum mendongak menatap Naila dengan bibir gemetar dan nafas yang tertahan-tahan.